Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Shalawat beserta salam selalu kita haturkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada para keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan seluruh pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah meletakkan kebahagiaan manusia ada di dalam hati manusia. Allah tidak meletakkan kebahagiaan kita ini di tangan kita, tidak. Allah tidak meletakkan kebahagiaan ini di kaki kita, tidak. Allah juga tidak meletakkan kebahagiaan ini di mulut kita, di mata kita, atau di telinga kita, tidak. Tapi Allah letakkan kebahagiaan kita ini ada di dalam hati setiap manusia. Karena itulah hadirin sekalian, kita akan melihat ada orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekurangan, ya. Baik itu kekurangan panca indera ataupun yang lainnya, ataupun anggota tubuhnya, tapi dia tetap bahagia. Ada orang yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari mereka, ya, dia tidak punya mata atau matanya buta. Ya. Tapi hadirin jamaah sekalian, walaupun matanya buta, hatinya hidup. Maka dengan mata yang buta ini mereka mampu menghafal Al-Quran 30 juz Al-Quran. Ya. Walaupun dalam keadaan matanya buta. Ya. Ada orang yang hadirin sekalian, ya, mungkin tidak punya tangan atau tidak punya kaki, ya, kakinya lumpuh. Tapi hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia tetap bahagia. Bahkan pernah kita melihat ada sebuah video, ya, seorang motivator, ya, dia tidak punya tangan, ya, tetapi dia hanya menggunakan semua kegiatan sehari-hari, dia hanya menggunakan kaki saja. Makan dengan kaki, ganti baju dengan kaki, semua dia bisa lakukan, semua kegiatan dia sehari-hari dengan kakinya. Mengetik, apapun dia lakukan dengan kaki. Walaupun tangannya tidak ada, tapi hatinya bahagia. Atau ada orang hadirin sekalian, ya, kakinya nggak ada, atau kakinya lumpuh, tapi dia bisa tetap menjadi orang yang bahagia. Ya. Berapa banyak kita hadirin sekalian, kita lihat para ulama yang kakinya lumpuh, bahkan terkadang dari muda mereka sudah lumpuh, ya, tetapi hatinya bahagia, maka tetap saja mereka menjadi orang bahagia. Itu artinya hadirin jamaah sekalian, Allah meletakkan kebahagiaan umat manusia bukan di tangan, bukan di kaki, bukan di mata, bukan di telinga ataupun panca indera yang lainnya, tapi Allah meletakkan kebahagiaan manusia ini ada di dalam hati-hati manusia. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim? Ala inna fil jasadi mudghah, kata Rasulullah. Sesungguhnya di dalam tubuh seseorang ada segumpal daging. Idza saluhat, kalau benar segumpal daging itu, saluhal jasadu kulluhu, akan benar seluruh tubuhnya. Wa idza fasadat, dan apabila rusak segumpal daging tersebut, fasadal kulluhu, maka akan rusak seluruh tubuhnya. Ala wahyal qalbu, apa segumpal daging tersebut? Segumpal daging tersebut adalah hati. Maka hadirin jamaah sekalian, apabila hati kita ini benar, maka hidup kita ini akan bahagia. Apabila hati kita ini bersih dari penyakit-penyakit hati, maka hidup kita ini bahagia. Tapi kalau hati kita ini, ya, kotor, hati kita ini banyak penyakitnya, walaupun kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempurnaan, tubuh kita sempurna, harta kita banyak mungkin, tapi hati kita kotor, hati kita tidak bersyukur kepada Allah, maka niscaya kita tidak akan pernah menjadi orang yang bahagia. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan ini ada sebuah kisah yang sangat menarik sekali sesungguhnya. Suatu saat ada seorang ulama dan juga tabi'in masyhur, ya, bernama Ibrahim bin Adham rahimahullahu ta'ala, seorang ulama, ya, min asyhurit tabi'in, ya, tabi'in yang sangat masyhur. Suatu saat Ibrahim bin Adham rahimahullahu ta'ala, ya, berjalan di pasar. Maka ketika Ibrahim bin Adham berjalan di pasar ini, beliau menemukan suatu pemandangan yang sangat ajaib sekali. Apa itu? Beliau Ibrahim bin Adham menemukan
seorang kakek tua yang sudah lumpuh, tidak bisa berdiri, tidak memiliki tangan, bahkan matanya buta, dan terkena penyakit lepra, sedang duduk di pasar. Yang membuat Ibrahim bin Adham begitu kagum dengan orang tua ini, orang tua ini setiap diberikan sedekah oleh orang lain, maka kita tidak bisa memberikan sedekahnya itu dengan uang ataupun dengan benda-benda yang lainnya. Kita hanya bisa memberikan sedekah dia dengan memberikan makanan langsung ke mulutnya. Maka setiap ada orang yang memberikan makanan langsung ke mulutnya ini, seorang kakek tua ini akan selalu mengatakan, Alhamdulillah ya Allah atas nikmat yang besar yang telah Engkau berikan kepadaku. Setiap ada orang datang lagi, kemudian menyuapkan makanan lagi ke mulutnya, dia akan mengatakan, Alhamdulillah ya Allah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat yang sebesar ini kepada. Maka Ibrahim bin Adham bingung dan takjub kepada kakek tua ini. Bagaimana seseorang yang tidak punya mata, kakinya lumpuh, tangannya buntung, bahkan hadirin jamaah sekalian, beliau terkena penyakit kusta, penyakit lepra, tapi begitu bersyukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal dia tidak memiliki apapun, bahkan hanya untuk diberikan sedekah saja dia tidak bisa menerima yang lainnya kecuali makanan yang langsung disuapkan ke mulutnya. Tapi bagaimana dia bisa menjadi orang yang begitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka Ibrahim bin Adham memberanikan diri untuk bertanya kepada beliau. Datanglah Ibrahim bin Adham kepada kakek tua ini, kemudian mengatakan, Assalamualaikum, memberikan salam kepada kakek tua ini. Maka si kakek tua ini kemudian mengatakan, Waalaikumsalam ya Ibrahim, Waalaikumsalam wahai Ibrahim. Maka Ibrahim bin Adham bingung. Maka Ibrahim bin Adham bertanya, Min aina ta'rifuni, dari mana kamu tahu aku? Kamu matanya buta, kita sebelumnya tidak pernah bertemu. Dari mana engkau tahu bahwasanya namaku adalah Ibrahim? Maka kata kakek tua ini, Ya Ibrahim, wahai Ibrahim, faman ya'rifullaha ya'rifu kulla syai. Barang siapa yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mengenal segala sesuatu. Masya Allah. Maka kata Ibrahim bin Adham, ketika dia mendengar ucapan kakek ini, maka Ibrahim bin Adham tahu ini bukan orang sembarangan. Maka akhirnya Ibrahim bin Adham bertanya kepada kakek tua ini, Wahai kakek tua, bagaimana bisa engkau yang Allah Subhanahu wa taala sangat berikan kekurangan dalam nikmat yang diberikan kepadamu? Engkau matanya buta, engkau tidak punya tangan, tidak punya kaki, bahkan terkena penyakit, tetapi engkau tetap bersyukur kepada Allah. Yang aku mendengar setiap engkau diberikan sesuap makanan, engkau selalu akan bersyukur dengan syukur yang begitu besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ini bisa terjadi? Maka kata kakek tua tersebut, Wahai Ibrahim, walaupun aku tidak diberikan kesempurnaan dalam tubuhku ini oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi aku diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah nikmat yang apabila seorang hamba diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat tersebut, niscaya dia akan menjadi manusia yang paling bahagia di dunia ini. Maka apa itu, wahai kakek, kata Ibrahim bin Adham? Kata kakek tua itu, aku diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dua nikmat saja. Apa itu? Qalban syaqirah wa lisanan dzakirah. Nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadaku adalah qalban syaqir, hati yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa lisanan dzakira, dan lisan yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah memberikan seorang hamba dua nikmat itu, niscaya dia akan menjadi manusia yang paling bahagia di dunia ini. Maka Allah memberikan aku nikmat ini, maka tidak ada satu pun yang bisa menghalangi aku untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat bagaimana kebahagiaan hati ini menentukan kebahagiaan kita di dunia ini bahkan sampai akhirat sana. Apabila hati kita ini bahagia, walaupun kita punya penuh dengan kekurangan, mungkin fisik kita kurang, mungkin harta kita kurang, mungkin keadaan kita kurang, tapi hati kita bahagia, niscaya kita bahagia. Tapi hadirin jamaah sekalian, walaupun kita memiliki segala sesuatu di dunia ini,
Ya. Dunia terbuka luas untuk kita. Tetapi kalau hati kita sempit, hati kita tidak bahagia, hati kita tidak memiliki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita tidak akan pernah menjadi orang bahagia. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka." Barang siapa yang tidak mau mengingatku dalam kehidupan ini, fa inna lahu ma'isyatan danka, maka baginya itu kehidupan yang sempit. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Jazakallahu khairan katsira. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.